Halo teman-teman semua, kembali lagi di ngobrol sambil gambar bersama sekali-sekali. Dan di sini aku Nikop akan berbincang-bincang sama salah satu temanku yang nanti dia itu bergerak di bidang seni visual. Jadi ya nanti kita kulik bareng-bareng, terus nanti dia gambar sambil aku ajak ngobrol, biar nanti bisa teman-teman tahu nih kayak apa sih referensi dari dia, terus apa juga yang menjadi ide dari karya-karya dia selama ini gitu. Nah langsung aja nih aku panggil temanku itu, Gita. Permisi. Gimana kabarmu, Git? Bentar, duduk dulu. Oh, iya duduk. Duduk nih. Iya. Halo nih. Halo. Swastiastu. Halo Nicole. Halo. Makasih lo Git sudah datang ke sini. Sekali-sekali mau direpotin. Kamu gimana kabarnya? Baik, luar biasa. Seneng banget sih, excited banget sih aku diundang di sekali-sekali setengah-setengah. Terima kasih. Ya. Nah, kawan udah kemarin sempat dikasih tahu sama Dita juga. Nanti acaranya di sini kan gambar sambil ntar kita ngobrol-ngobrol dikit. Nah, sebelum itu aku mau tahu nih kamu latar belakangnya kayak gimana? Misal dari umur dulu apa bisa cerita ke teman-teman di rumah. Halo teman-teman, nama aku Gita. Umur 22 tahun. Sekarang lagi kuliah dan aku suka apa ya? Maksudnya seperti yang Nikop bilang, aku senang di dunia seni visual, lebih ke seni murni. Berarti lebih fokusnya di gambar. Oh. Kamu asli mana toh? Aku Sulawesi. Sulawesi. Oh, sini berarti ngekos atau sama saudara? Imigran. Oh, imigran. Gelap. Enggak, keluarga aku pindah sini. Oh, pindah sini semua. Oh. Ini kan kita sudah menjalani pandemi hampir setahun ya, udah setahun lebih mungkin ya. Nah, kegiatanmu selama ini ngapain aja di rumah? Nonton anime. Nonton anime. Nonton anime. Anime apa? Banyak sih ini. AOT kan season baru. Terus Boku no Hero juga. Kamu suka Boku no Hero juga? Ada Jujutsu Kaisen. Itu kamu kan aku lihat dari karya-karyamu ini ada nggak sih yang terinspirasi dari anime atau cerita animenya? Enggak sih. Nggak ada sama sekali. Berarti memang karena seneng aja nonton anime. Oke. Ayo kita dan kelihatan wibu banget aku deh. Nggak apa wibu. Gitu. Sama ini sih, aku di rumah tuh selain gambar ya, selain gambar tuh juga ada lagi nyoba bikin koktail gitu, minuman gitu. Oh, mencoba hobi baru. Berhasil nggak tuh? Oh, berhasil dong. Boleh ke rumah kalau. Oh, boleh. Boleh. Itu emang dari dulu emang bisa bikin kayak gitu atau memang selama pandemi aja baru? Soalnya selama pandemi ini kan aku sempat kerja, terus habis itu aku keluar karena emang mau fokus kuliah. Terus ya itu di rumah tuh aku kayak nyoba-nyoba sendiri kan, karena sebelumnya ngebarnya kan kopi ya. Nah, di rumah tuh pengen lebih ngulik ke koktail, minuman terlarang, alkohol, gitu. Oh, tapi di bar kamu juga bikin gitu juga kan? Enggak, kopi. Itu khusus orang dalam sih, kalau misalnya datang kayak Mbak, Kak boleh yang itu enggak? Spesial. Oh iya tahu. Oh gitu. Berarti otodidak nih. Otodidak. Kita sempat singgung nih kamu terjun di dunia seni murni, seni visual ya terutama. Nah, kok bisa sih dari awalnya tuh, apakah dari kecil emang suka gambar atau baru ketemu sekarang nih gitu? Sebenarnya tuh kalau dari kecil tuh emang udah suka gambar, cuman karena sekolah dan lain-lain itu jadi emang kayak terdistract gitu loh, jadi teralihkan gitu. Cuman setelah saya masuk kuliah dengan tekanan yang luar biasa itu. Aku cinta sama paterku. Terbaik itu sebenarnya ini sih kayak karena itu terus akhirnya aku jadi balik lagi ke gambar gitu. Jadi kayak itu jadi sarana aku buat healing dan kayak gitu loh, stress relief gitu. Malah karena mendapat tekanan yang lebih, malah akhirnya balik lagi gitu. Maksudnya kayak
ya tetap bakal balik lagi. Kalau misalnya emang itu kamu yang kamu suka dan kayak gitu tuh pasti akhirnya bakal balik lagi gitu. Mau gimana pun yang kembali ke Cuman bedanya sekarang itu udah jadi kayak akhirnya jadi nemu langsung kayak oh ini nih kayaknya signature kok ini nih aku kayak nyamannya di sini gitu. Karena dulu kan sebelumnya aku bebas ya, maksudnya aku nyoba segala nyoba dengan banyak karakter gitu, lebih ke realis juga kayak gitu. Terus tapi akhirnya aku di satu titik yang kayak oh kayaknya aku emang nyamannya di sini deh gitu, kayak ini nih kayak signature aku gitu, kayak gitu akhirnya jadinya. Itu prosesnya gimana kok bisa, apakah karena nyoba banyak atau kamu punya lihat siapa gitu terus kamu coba untuk ngulik itu? Enggak sih, itu akhirnya lebih kayak aku nyamannya apa gitu. Sebenarnya sesimpel itu aja sih buat nemuin apa karakternya, itu sebenarnya sesimpel itu kayak oh ternyata kan karena aku nih signature colorku kan 3 kan, hitam putih merah itu lebih kayak oh aku ternyata nyamannya tuh pakai warna ini gitu. Ketika aku nyoba kayak gambar pakai warna lain dengan warna itu aku udah merasa kayak aduh nggak srek nih kayak gitu. Jadi dari situ terus ya udah akhirnya jadilah seperti sekarang gitu. Jadi dari dalam dirimu kerasa nyaman ini kamu lakuin jadi stylemu itu ya. Aku lihat juga di beberapa postmu di Instagram tuh ya banyak style yang kalau aku membahasakan itu kayak gore gitu ya, maksudnya dalam artian iya bisa dark. kalau kamu membahasakan stylemu itu apa? Kalau menyebutkannya itu apa? Sebenarnya apa ya, dark art mungkin ya. Aku juga aku juga sebenarnya emang basicnya kan bukan anak seni ya, maksudnya nggak yang ngerti banget gitu kan. Cuman ya itu, aku lebih suka apa ya, kalau kayak aliran itu sebenarnya abstrak juga, surrealis juga gitu loh. Jadi emang nggak yang pakem. Nggak pakem. Dari hal itu, apakah terinspirasi dari kehidupanmu? Kan biasa ada artis yang membuat karya itu karena dia bercermin dari kehidupannya, ada yang dia bercermin dengan kehidupan orang lain atau macam-macam. Dua-duanya sih sebenarnya, dua-duanya. Jadi tapi emang kebanyakan itu dari aku sendiri gitu loh kalau gambar. Sebenarnya kalau mau diceritain tuh agak ini ya, maksudnya kalau aku gambar tuh sebenarnya lebih ke kayak egois sih, kayak itu untuk personal aku sendiri gitu. Aku ngerasain apa ya itu aku gambar gitu. Cuman tuh ada yang aku percaya kalau bahwa apa yang aku rasain tuh nggak cuma aku doang yang ngerasain, pasti ada at least 1-2 orang yang ngerasain hal yang sama kan. Nah makanya aku mau akhirnya gambar itu bisa jadi karya aku tuh bisa jadi kayak pengkoneksi antara manusia dan manusia gitu. Jadi orang ketika ngelihat itu kayak ngerasa, oh aku juga aku ngerasa ini nih gitu kan. Aku emang gambar gue tuh emang bukan sesuatu yang secara umum banyak orang bakal suka gitu loh. Tapi itu maksudnya yang aku percaya itu pasti at least ada 1-2 orang yang ngerasain gitu loh kalau ngelihat gambar itu gitu. Dan itu goalsnya tuh ke situ sih, maksudnya akhirnya itu jadi kayak ya itu mengkoneksikan antar orang dengan aku pengkaryanya kayak gitu. Tapi sempat nggak ada orang yang sampai cerita ke kamu karya ini tuh kayak aku banget, maksudnya nyeritain? Oh iya sempat. Itu menurutku salah satu pencapaianku yang ini ya, yang maksudnya yang aku karena waktu aku ngadain pameran tahun lalu itu ada satu gambar tuh yang ada nih orang ngeliat ini dan dia kayak ngerasa ke-trigger gitu. Sebenarnya dia punya apa ya, sempat kayak ada masalah dengan nggak masalah sih, maksudnya dia sempat kayak ke psikolog kayak gitu loh, dan gambaran gue tuh kayak nge-trigger dia sampai akhirnya aku jadi kayak gitu loh. Dan itu menurutku kayak wah berarti ya ini maksudnya gue tuh bisa nyampe gitu loh, karena dia ngerasain sesuatu ketika lihat gambarku. Karena emang yang aku takutin tuh kayak ketika aku gambar ya udah kayak ini cuma gambar aja, dan nah itu yang aku takut, ya sebenarnya bukan aku takut sih, itu kayak itu yang aku hindari, yang nggak aku pengen gitu loh. Jadi juga ada muncul komunikasi ya Nah sini kan ini temanya kan kita ngobrol sambil gambar nih. Kan tadi kita udah ngobrol dikit tentang profilnya kita. Nah sini kita bakal dipertontonkan nih gimana karya yang bisa teman-teman lihat di Instagramnya kita. Instagramnya kita tuh Gitart ya. Iya, Gitart. Itu gimana proses bisa terciptanya visual itu? Sini kamu juga sudah nyiapin? Udah nyiapin
sebentar. Nah, buat teman-teman yang belum follow Instagramnya kita bisa Nggak usah di follow. Nggak usah di follow. Enggak. Atau mau lihat karya-karyanya kita, mau tahu lebih dalam lagi seperti apa karya-karyanya, juga style-style yang dia bikin, bisa kunjungi di Instagramnya kita gitu. Wah, ini sudah lengkap sekali. Iya, ini aku karena kita nggak mungkin ngobrol berhari-hari ya, jadi aku yang udah yang versi simpelnya. Ya udah sih, aku nggak bawa. Maaf ya, agak tidak layak untuk dipertontonkan. Malah menunjukkan itu menunjukkan nggak pernah dibersihin gitu sama anaknya. Malah kalau polos malah jadi curiga teman-teman, ini bener nggak kita yang itu. Kenapa aku kasih warna hitam ya? Aku lupa. Nah. Tapi kamu emang seringnya medianya kanvas ya? Atau? Sama kertas sih, kertas watercolor. Watercolor. Pertanyaan saya dari tadi tak pendem tuh, mau tanya ini. Apa? Kamu indigo enggak? Gitu. Enggak. Enggak. Oh enggak. Oh. Pasti banyak sih yang ngira kayak gitu sih, tapi lihat karyamu kan. Dikiranya indigo kayak gitu. Saya bukan Ustadz Soleh Pak Abi. Ini aku ngerasa apa nih di sini, enggak sih. Enggak. Kalau itu tapi yang gue gambar itu kan makhluk sosok-sosok gitu kan, atau itu sebenarnya bukan sosok-sosok? Itu tuh sebenarnya kayak representasi lebih ke apa ya, mungkin perasaan kayak gitu loh, dan maksudnya tapi bukan yang kayak bukan mistis. Bukan mistis. Karena apa sering disalahartikan mistis gitu, tapi sebenarnya enggak. Objeknya tuh enggak yang selalu kayak ini setan apa gitu, enggak, sebenarnya enggak. Itu representasi, mungkin orang-orang kan karya seni kan bisa direpresentasikan macam-macam orang-orang, tapi kamu nggak menyalahkan. Emang multi tafsir sebenarnya. Oh, biasanya gambarnya tuh dari cerita, kan karyamu cerita apa sih? Biasanya tuh lebih sering kayak apa yang lagi aku rasain gitu dari situ, atau kalau enggak kayak aku pengen bercerita tentang orang lain, apa yang orang lain rasain gitu, terus tuangin. Itu biasanya spontan atau sudah kamu pikirin dulu lama baru bisa dituangkan? Tetap aku biasanya udah tak pikirin gitu. Maksudnya aku kayak pengen gambar. Seringnya itu kayak misal nih kayak kita kerja apa ke kampus gitu kan, terus kayak di jalan tuh kayak aduh pengen banget gambar nih gitu, kayak aduh pengen gambar ini deh kayak gitu, lebih kayak gitu. Terus kayak kumpul dapat waktu yang tepat. Baru kayak gambar, tapi spontan juga ya sering juga gitu, kayak steng susu. Kalau dari semua karya-karya yang udah pernah kamu buat, yang menurutmu paling berkesan tuh yang mana? Yang mau karya yang apa? Ini paling berkesan buat aku ya, tapi sebenarnya aku nggak yang terlalu suka gambar itu juga. Itu gambaranku yang bingkai jendela gitu, ada 3 sosok merah sama 2 sosok putih. Itu kenapa berkesan, karena itu berdasarkan pengalaman mimpi sih sebenarnya. Tapi mimpinya tuh emang real banget. Jadi ceritanya kayak di mimpiku tuh aku di kamarku nih, itu jendela kamarku kan. Jadi setiap aku bangun, di luar jendela aku tuh ada 3 sosok. Jadi ada 2 sosok putih itu agak di pinggir jalan gitu loh. Mereka stay di sana, cuman ada 1 sosok merah di depan mereka. Dan mimpinya tuh kayak aku tiap hari bangun tidur terus gitu loh. Jadi tiap aku bangun, yang merah tuh kayak semakin deket gitu loh, dan aku kayak takut terus, kenapa kok dia lama-lama tambah deket gitu. Itu berulang, kayak aku bangun terus ternyata gak tahu ya, misalnya mimpinya tuh kayak bener-bener real gitu loh. Jadi sebenarnya itu sosoknya itu kayak kematian gitu loh, kayak menjemput. Kamu menggambarkan itu seperti sosok? Gak tau gimana, pokoknya di mimpi itu tuh ternyata sosok itu tuh kematian gitu loh, mau jemput aku gitu. Jadi emang aku setiap pagi tuh kayak dia semakin deket gitu. Nah itu yang paling berkesan tuh. Terus kamu tuangin itu ke gambar, karena kayak kalau aku orangnya lupaan ya, jadi kayak aku kayak nggak mau ngelupain ini gitu. Kalau yang paling disukai dari karya-karya yang udah kamu buat? Apa ya?
Karena sebenarnya tuh kayak sekarang suka terus habis itu nggak suka gitu kayak sih kayak gitu. Cuman mungkin salah satu gambaranku yang di kanvas, gambarnya sosok orang gitu loh. Potret. Nggak aku kasih judul, cuman sebenarnya gambarannya itu kayak aku pengennya ketika orang lihat itu kayak cerminan diri sendiri gitu loh. Kayak gitu. Cerminan dari si siapapun yang lihat. Gitu sih. Jadi ketika ngelihat itu tuh kayak kamu bercermin dengan dirimu sendiri. Itu yang kenapa kamu paling suka itu karena pesannya itu ya? Enggak sih. Bukan. Kenapa kamu paling suka itu karena? Enggak tahu, aku cuma suka aja. Emang sebenarnya tuh kayak dasarnya dari semua ini adalah aku suka. That's it gitu loh. Enggak harus dari rasa nyamanmu gitu. Enggak harus kenapa kamu suka ini? Apa karena enggak sih, cuman itu sih menurutku ya. Kadang kamu ngeliat sesuatu, kayak kadang kamu ngeliat karya seni apapun itu, kamu lihat itu, kamu nggak harus tahu itu apa sih, gambar apa sih. Kayak kadang kan kamu cuman kayak, oke, kamu lihat, kamu menikmati, kamu merasain itu, maksudnya kayak itu aja, nggak usah yang kamu harus kayak, gambar apa sih, kayak kenapa kamu suka, apa karena warnanya, apa teksturnya kayak gitu. Itu tuh cerita lain gitu, maksudnya fokusnya ke ya udah suka aja gitu. Menikmati aja gitu. Cuman kalau aku gitu sih, aku itu cuman gitu. Kalau boleh tahu nih, kamu lagi bercerita tentang apa nih di karyamu? Sebenarnya apa ya, aku kayak harus ngeliatin gitu guys, aku ngeliat ini gitu. Tadi kan juga sudah di malu sih sebenarnya aku diliatin gambaranku. Ini sebenarnya perkumpulan gitu loh, dan yang sebenarnya ya aku tuh nggak terlalu suka ngejelasin gambaranku karena aku pengen orang mendeskripsikan sendiri gitu. Kayak percuma gambar kalau bisa diceritain kan. Iya, lumayan kayak gitu. Iya kan? Maksudnya cuma emang karena aku malas ceritain gitu. Karena takutnya, karena kan aku multitafsir ya, pengen gambarnya multitafsir. Jadi kalau misalnya aku udah ngomong, takutnya mereka udah kayak kedoktrin gitu loh dari gambaranku. Cuman kalau gambaran yang ini tuh emang aku kayak suka kayak perkumpulan orang melihat sesuatu. Dibilang berunding tuh juga enggak. Jadi lebih kayak mereka berkumpul ngelihat satu titik, nonton gitu, kayak mereka kayak ya ngeliat itu gitu. Itu bisa apa aja yang mereka lihat gitu. Dan tadi dari dengar-dengar kamu gambar dari apa yang kamu rasain kan. Kalau aku menduga-duga nih, kan aku kan multitafsir nih. Menduga-duga kan mentafsirkan. Ini kan ada 4 sama ada 1 yang di situ. Mungkin ada situasi di sini mungkin ya. Iya. Ya bener kan? Ya bukan bener salah sih. Maksudnya itu tafsiran. Iya. Kayak aku kenapa ya sekali-sekali setengah-setengah mengundang saya. Itu tuh masih menjadi pertanyaan. Oh gitu. Malah sayang balik nanya nggak sih, kayak apa nih Mas Niko, kenapa nih ke tim sekali-sekali setengah-setengah mengundang saya? Karena kamu kan menarik. Kamu kan kamu ada sesuatu yang bisa dikulik, makanya itu, dan bisa menginspirasi teman-teman di rumah. Kayak kan pasti teman-teman di rumah kan pengen tahu gimana sih bisa terjun di dunia seni visual, apalagi sudah bisa bikin pameran gitu. Ya kan? Pasti teman-teman di rumah ada beberapa yang juga bergerak di dunia seni visual juga kan, pengen tahu juga. Termasuk aku juga pengen tahu. Kok kamu dulu bisa bikin pameran itu, idenya dari mana? Terus bisa mengumpulkan keberanian itu kan keren banget berarti. Itu karena awalnya tuh kalau mencerita pameran itu awalnya emang aku cuman kayak pengen kayak ngadain pameran karya buat teman-teman deketku doang, sebagai kayak rasa terima kasih aja karena mereka selalu mensupport gitu. Cuman pas aku cerita sama temanku kayak, kenapa nggak usah dibuat sekalian gede aja gitu, kenapa nggak? Nah itu kan jadi kayak masalah dong, maksudnya kayak karena aku emang selama ini nggak pernah nunjukin itu gitu, karena aku jujur nggak pede dong dengan gambaranku. Aku juga nggak punya basic seni kayak gitu, itu kan jadi kayak konflik batin sendiri gitu loh. Akhirnya gambaran yang selama ini kok buat konsumsi pribadi terus akhirnya jadi konsumsi umum itu kan, itu banyak hal yang bakal berubah kan setelah itu gitu. Jadi ya itu, cuman karena emang dukungan dari orang sekitar tuh, jadi akhirnya ya udah dibuat, jadi terjadilah pameran itu gitu.
Sebenarnya tuh emang pameran iseng-iseng aja sih, karena bukan iseng-iseng sih, maksudnya kayak Tapi biasanya gitu sih yang Ya. gede dimulai dari iseng-iseng. Oh, Biasanya gitu. amin. Iya. jadi gitu, jadi bukan yang karena ada sponsor gede apa orang yang kayak tertarik gitu tuh enggak sih, emang itu emang dari aku sendiri. Berarti tipsnya buat teman-teman di rumah, isengnya diseriusin ya? Itu ya intinya ya. Isengnya Kalau diseriusin. iseng diseriusin. Jadi karya-karya yang kamu pamerin di situ itu yang sudah lama kamu Oh, enggak. Itu sebenarnya buatnya itu Hamin 2 bulan, Hamin 1 bulan setengah mau pameran, karena kan aku buatnya itu ngikutin konsep pameranku. Jadi bukan yang kayak gambaranku udah ada terus tak buat pameran, tapi aku buat baru karena mau untuk pameran itu. merespon tema yang kamu kan kamu berkarya di bidang seni visual kan. Menurutmu sendiri tuh seni itu apa sih artinya? Berat ya. Kalau aku sih sebenarnya seni itu lebih kayak representasi keindahan dan perasaan pada apapun itu. Bisa apa aja. Siapapun ya. Bisa apa aja. Tidak terpaku dengan siapapun. Kayak manusia pun tuh sebenarnya menurutku adalah seni. Tapi kalau buat aku ya lebih kayak representasi keindahan dan perasaan. Ini kan sudah melewati tahun baru ya, ini udah Januari. Masih ada 11 bulan lagi di tahun 2021. Menurutmu akan ada hal apa nih di 2021? Harapanmu atau apa? Ada Buat 2021 sebenarnya harapanku aku pengen ngadain pameran yang kedua sebenarnya. Tanggal berapa itu? Belum tahu. Iya, karena kan sekarang lagi pandemi ya. Jadi kayak agak susah karena aku tuh mau buatnya, kan mau tak bocorannya nggak sih? Nggak ya? Nggak apa-apa, kalau boleh nggak apa-apa. Jadi tuh karena kemarin pameran yang pertama indoor, aku pengen buatnya itu yang kedua ini outdoor gitu loh. Jadi karena pandemi ya, jadi maksudnya aku nggak bisa buat secara pameran virtual doang karena aku butuh kayak ada ambience-nya juga gitu loh. Jadi aku mau bangun suasana di situ. Jadi kalau misalnya kalian yang udah pernah kemarin ke pameran pertama itu kan bisa, maksudnya kerasa gitu loh, ada perbedaan ketika kamu masuk ke ruangan pameran itu dan setelah kamu keluar gitu loh. Jadi aku nggak cuman kayak pengen ngeliatin lukisan aja, tapi ya aku ngebangun suasana di situ juga. Semoga segera selesai sih pandeminya sih. Bisa. Atau enggak tetap ikutin protokol lah ya. Iya. Didoakan saja. Amin, semoga lancar. Buat teman-teman jangan lupa ikutin terus biar bisa tahu tempatnya di mana, jadwalnya kapan juga. Oh ini udah selesai belum? Lumayan sih, Lumayan, udah. selesai. Mau diliatin? Bisa dilihatin ke teman-teman nih. Seperti ini. Kalau menurut Nikop gimana nih? Kalau aku ya kan karya itu Aduh, aku malu banget. malu banget. Dari ini kan ada 5 sosok nih. Tadi kan sempat kamu singgung berkumpul itu kan, sebuah pertemuan. Dan aku lihat semua tatapan matanya itu menuju ke satu titik yang sama. Kalau yang kanan tuh lihat kiri, yang kiri lihat kanan. Menurutku kayak dari sekelompok ini 5 mungkin yang tergambar di sini ya, tapi mungkin yang diceritakan adalah arti dari perkumpulan itu sendiri, yang dia sedang mengerjakan sesuatu dengan bersama-sama dengan fokus itu kan. Kamu lihat itu sih. Dari kamu kan tadi bercerita kalau kamu gambar itu tergantung dari rasa yang ada itu kan. Dan ini juga spontan kan tadi kamu bilang ya. Mungkin itu sih yang udah. Atau mungkin teman-teman bisa komen di bawah apa yang gambar apaan tuh? Apaan sih? Kalau kayak gitu doang tuh. Oh kayak gitu doang gitu. netizen biasanya gitu ya. Oh kayak gitu doang. Keren. Makasih Niko. Terima kasih Git sudah mau mampir di Ngobar. Sama-sama, makasih juga. Makasih udah mau nyempetin waktu juga buat gambar-gambar. Juga terima kasih buat ruang interaksi yang sudah mau ditempatin. Tempatnya nyaman buat teman-teman bisa mampir ke sini. Juga terima kasih buat yang udah nonton. Untuk yang mau tahu karya-karya kita yang lain bisa follow di Instagramnya di gitaart_, bisa cek di Instagram. Juga buat yang belum subscribe YouTube kita bisa subscribe di sekali media, juga bisa klik
tombol like dan juga bisa komen tentang mau siapa lagi nih yang mau dipanggil di sesi ngobrol berikutnya gitu. Kayak gitu dulu Git, terima kasih. Terima kasih juga. Bye. Dadah.